Di antara karangan yang dikarang Syekh Yasin yaitu Syarah Sunan Abi Daud, Fathul Alam, Syarah Bulughul Maram, Nailul Ma'mul ala Lubbul Usul wa Ghayatul Wusul, Al-Fawaid Al-Janiyah ala Qawaidil Fiqhiyah, dan masih banyak karangan beliau lainnya. Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani juga beliau memiliki kegiatan di setiap Ramadan itu kajian di Masjidil Haram membahas tentang Kutubus Sittah, dan beliau juga sering memberikan ijazah sanad kepada siapapun yang hadir di pengajian beliau. Makanya banyak sekali dari seluruh penjuru dunia yang ingin datang ke majelis Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Di samping beliau pengen menuntut ilmu dengan beliau, dan beliau juga mereka pengen mendapatkan ijazah sanad keilmuan Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, seorang musnid dunia, ahli ulama, ahli sanad yang paling banyak memiliki sanad keilmuan, mobil khusus dalam periwayatan hadis adalah Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Akan tetapi ketawaduan beliau, kesederhanaan beliau, itulah yang dikagumi oleh siapapun yang mengenal beliau. Makanya tak kenal maka tak cinta. Kita nggak bisa kenal, kita nggak bisa cinta dengan Nabi Muhammad SAW kecuali kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bisa cinta kepada seseorang yang kita cintai kecuali kita bisa tahu bagaimana sifat orang yang kita cintai. Kita nggak bisa mengenal Syekh Yasin Al-Fadani. Makanya kalau kita kenal, kita bisa jatuh cinta sama beliau karena kagum dengan akhlak beliau, dengan keluhuran beliau, dengan budi pekerti beliau yang tak lain bersumber dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, "Fama min khuluqi fil bariyati mahmud illa wahwa mutalaggan 'an zainul wujud." Beliau mengatakan tidak ada akhlak yang sempurna, yang baik, yang dimiliki oleh siapapun, maka semuanya itu adalah bersumber kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Syekh Yasin Al-Fadani, di samping beliau muhaddits, ahli hadis, mufti, faqih, ahli fikih, habis itu mufti lagi, pemberi fatwa, ahli tasawuf, ahli falak. Tapi beliau nggak segan-segan masuk bolak-balik ke dalam pasar, nenteng sayuran, beli makanan. Nggak ada dalam hatinya sifat sombong. Nggak ada dalam hatinya sifat sombong. Mentang-mentang udah punya ilmu, mentang-mentang udah bisa hafal kitab ini, mengarang itu. Tapi Syekh Yasin Al-Fadani enggak. Beliau tuh sangat sederhana, sangat tawadhu. Inilah yang harus kita contoh. Semakin tinggi ilmu yang kita miliki, semakin rendah akhlak yang kita punya. Semakin kita mengaku dalam hati kita nggak punya apa-apa. Padahal Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, beliau memiliki karangan 97 kitab. Dan yang paling banyak yang beliau karang itu tentang permasalahan usul fikih sama ilmu falak. Luar biasa. Jarang ulama yang mengarang banyak sekali tentang permasalahan ilmu falak. Salah satunya yang paling banyak yang Al-Fakir tahu adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Makanya luar biasa. Di samping keilmuan beliau yang tajam, di samping hati beliau yang Masya Allah, tapi beliau juga punya sifat tawadhu. Apa sih tawadhu? Rendah hati, gak pengen dipuji orang, masuk ke pasar, nenteng sayuran, beli daging, beli buah-buahan seperti orang biasa. Maka oleh sebab itu, inilah yang harus kita contoh. Inilah yang harus kita contoh. Jangan mentang-mentang kita udah mengaji, nuntut ilmu agama, apalagi kita udah mondok. Hati kita berbeda. Kemudian kesombongan kita semakin meningkat. Jangan.
harusnya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin tawadhu, rendah hati, akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, karena semua itu menyenangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, seperti Syekh Yasin Al-Fadani. Kenapa beliau seperti itu? Nggak lain, nggak bukan, karena beliau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kalau kita pengen lihat Nabi Muhammad tuh kayak gimana sih? Kita pengen lihat akhlak Nabi Muhammad. Kan kita nggak bisa ngeliat Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kita anugerah buat kita bisa mimpi Nabi Muhammad. Zahiran wa batinan, manaman aw yaqadatan, amin amin ya rabbal alamin. Tapi yang paling gampang kita ngelihat akhlak ulama, kita ngelihat akhlak Nabi Muhammad SAW, itu kita lihat akhlaknya para ulama. Yang paling gampang gimana sih kita pengen lihat akhlaknya Nabi Muhammad? Ya, lihatlah akhlak para ulama. Lihatlah akhlak Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin udah nggak ada, lihat ulama yang lain. Lihat akhlak ustadz-ustadz kita. Lihat akhlak Abu Yala Habib Hasan Baharun. Lihat akhlak Abu Yala Habib Zain Baharun, Al-Ustadz Dr. Al-Habib Segaf Baharun, Al-Habib Ali Baharun, Al-Habib Hussein, Al-Habib Abdullah Jufri, Al-Habib Umar bin Hafid, Al-Habib Zain bin Smith. Lihat akhlak beliau. Ketika kita lihat akhlak beliau yang mempesona, yang mengukir sebuah sesuatu dalam hati kita, maka ketahuilah beliau mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesederhanaan Syekh Yasin Al-Fadani yang membuat siapapun cinta kepada beliau, yang membuat siapapun terpesona dan kagum dengan akhlak beliau, nggak lain nggak bukan beliau mengikuti menapaktilasi akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seumur hidup beliau selalu diisi dengan kajian ilmu, menelaah ilmu, mutolaah ilmu, merojaah ilmu, dan semua apapun yang beliau lakukan bersumber pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga banyak karomah beliau. Karomah beliau sangat banyak. Di antaranya, di antaranya waktu Kiai Haji Abdul Hamid Jakarta, beliau sedang menjelaskan tentang fikih bab diat. Dalam majelis beliau tiba-tiba mandek, stop. Udah pusing nih. Udah pusing, udah nggak bisa dilanjutin lagi karena emang udah nggak paham. Maka subhanallah, ketika pulang beliau mendapatkan surat langsung dari Syekh Yasin Al-Fadani, padahal beliau nggak ngomong dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Ini salah satu karomah beliau. Dan juga karomah beliau yang kedua, salah satunya, banyak sih karomah beliau, tapi yang singkat-singkat aja yang kita sebutin di sini. Ketika Pak Soeharto presiden kedua bangsa Indonesia, lagi sakit mata. Ketika lagi sakit mata, memberi petunjuk Kiai Haji Hamid dari Mekah. Dikisahkan ketika Kiai Haji Abdul Hamid di Jakarta sedang mengajar dalam ilmu fikih bab diat, beliau menemukan kesulitan dalam suatu hal, sehingga pengajian terhenti karenanya. Malam hari itu juga, beliau menerima sepucuk surat dari Syekh Yasin. Ternyata isi surat itu adalah jawaban kesulitan yang dihadapinya. Ia pun merasa heran, dari mana Syekh Yasin tahu, sedangkan Kiai Haji Abdul Hamid sendiri tidak pernah menanyakan kepada siapapun tentang kesulitan ini. Ahli hadis terakhir, Bu, Masya Allah. Ahli hadis terakhir di muka bumi, yang sempat ada, punya gelar namanya Musnid ad-Dunya. Saya katakan terakhir itu sampai masa-masa sekarang, dia gelarnya Musnid. Musnid itu yang hafal hadis dengan sanadnya. Sanad itu orang-orang yang meriwayatkan sampai ke Nabi. Kadang-kadang satu hadis itu ada sekitar 40, 50 orang sampai 100 orang. Jadi kalau orang ini hafal 1000 hadis saja, tinggal kalikan 1000 kali 100, itu baru orangnya. Belum isi hadisnya. Gelarnya Musnid ad-Dunya, ahli hadis, ahli sanad sedunia. Ternyata bukan orang Arab, orang Padang. Namanya Syekh Yasin Al-Padangi. Itu Masya Allah, itu luar biasa.
Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani juga beliau memiliki kegiatan di setiap Ramadan itu kajian di Masjidil Haram membahas tentang Kutubus Sittah. Dan beliau juga sering memberikan ijazah sanad kepada siapapun yang hadir di pengajian beliau. Makanya banyak sekali dari seluruh penjuru dunia yang ingin datang ke majelis Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Di samping beliau pengen menuntut ilmu dengan beliau, dan beliau juga mereka pengen mendapatkan ijazah sanad keilmuan Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, seorang musnid dunia, ahli ulama, ahli sanad yang paling banyak memiliki sanad keilmuan, mobil khusus dalam periwayatan hadis adalah Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Akan tetapi ketawaduan beliau, kesederhanaan beliau, itulah yang dikagumi oleh siapapun yang mengenal beliau. Makanya tak kenal maka tak cinta. Kita nggak bisa kenal, kita nggak bisa cinta dengan Nabi Muhammad SAW kecuali kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bisa cinta kepada seorang yang kita cintai kecuali kita bisa tahu bagaimana sifat orang yang kita cintai. Kita nggak bisa mengenal Syekh Yasin Al-Fadani. Makanya kalau kita kenal, kita bisa jatuh cinta sama beliau karena kagum dengan akhlak beliau, dengan keluhuran beliau, dengan budi pekerti beliau yang tak lain bersumber dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, "Fama min khuluqi fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan 'an zainil wujud." Beliau mengatakan tidak ada akhlak yang sempurna, yang baik, yang dimiliki oleh siapapun, maka semuanya itu adalah bersumber kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Yasin Al-Fadani di samping beliau muhaddis, ahli hadis, mufti, faqih, ahli fikih, habis itu mufti lagi, pemberi fatwa, ahli tasawuf, ahli falak. Tapi beliau nggak segan-segan masuk bolak-balik ke dalam pasar, nenteng sayuran, beli makanan. Nggak ada dalam hatinya sifat sombong. Nggak ada dalam hatinya sifat sombong. Mentang-mentang udah punya ilmu, mentang-mentang udah bisa hafal kitab ini, mengarang itu. Tapi Syekh Yasin Al-Fadani enggak. Beliau tuh sangat sederhana, sangat tawadhu. Inilah yang harus kita contoh. Semakin tinggi ilmu yang kita miliki, semakin rendah akhlak yang kita punya. Semakin kita mengaku dalam hati kita nggak punya apa-apa. Padahal Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, beliau memiliki karangan 97 kitab. Dan yang paling banyak yang beliau karang itu tentang permasalahan usul fikih sama ilmu falak. Ini luar biasa. Jarang ulama yang mengarang banyak sekali tentang permasalahan ilmu falak. Salah satunya yang paling banyak yang Al-Fakir tahu adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Makanya luar biasa. Di samping keilmuan beliau yang tajam, di samping hati beliau yang Masya Allah, tapi beliau juga punya sifat tawadhu. Apa sih tawadhu? Rendah hati, nggak pengen dipuji orang, masuk ke pasar, nenteng sayuran, beli daging, beli buah-buahan seperti orang biasa. Maka oleh sebab itu, inilah yang harus kita contoh. Inilah yang harus kita contoh. Jangan mentang-mentang kita udah mengaji, nuntut ilmu agama, apalagi kita udah mondok. Hati kita berbeda. Kemudian kesombongan kita semakin meningkat. Jangan. Harusnya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin tawadhu, rendah hati, akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, karena semua itu menyenangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Syekh Yasin Al-Fadani. Kenapa beliau seperti itu? Nggak lain, nggak bukan.
karena beliau mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kalau kita pengen lihat Nabi Muhammad tuh kayak gimana sih? Kita pengen lihat akhlak Nabi Muhammad. Kan kita nggak bisa ngeliat Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kita anugerah buat kita bisa mimpi Nabi Muhammad. Zahiran wa batinan, manaman aw yaqadatan. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi yang paling gampang kita ngelihat akhlak ulama, kita ngelihat akhlak Nabi Muhammad SAW, itu kita lihat akhlaknya para ulama. Yang paling gampang gimana sih kita pengen lihat akhlaknya Nabi Muhammad? Ya, lihatlah akhlak para ulama. Lihatlah akhlak Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin udah nggak ada, lihat ulama yang lain. Lihat akhlak ustadz-ustadz kita ya. Lihat akhlak Abu Yala Habib Hasan Baharun. Lihat akhlak Abu Yala Habib Zain Baharun, Al-Ustadz Dr. Al-Habib Segaf Baharun, Al-Habib Ali Baharun, Al-Habib Hussein, Al-Habib Abdullah Jufri, Al-Habib Umar bin Hafid, Al-Habib Zain bin Smith. Lihat akhlak beliau. Ketika kita lihat akhlak beliau yang mempesona, yang mengukir sebuah sesuatu dalam hati kita, maka ketahuilah beliau mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesederhanaan Syekh Yasin Al-Fadani yang membuat siapapun cinta kepada beliau, yang membuat siapapun terpesona dan kagum dengan akhlak beliau, nggak lain nggak bukan beliau mengikuti menapaktilasi akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seumur hidup beliau selalu diisi dengan kajian ilmu, menelaah ilmu, mutolaah ilmu, merojaah ilmu, dan semua apapun yang beliau lakukan bersumber pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga banyak karomah beliau. Karomah beliau sangat banyak. Di antaranya, di antaranya waktu ke Haji Abdul Hamid Jakarta, beliau sedang menjelaskan tentang fikih bab diat. Dalam majelis beliau tiba-tiba mandek, stop. Udah pusing nih. Udah pusing, udah nggak bisa dilanjutin lagi karena emang udah nggak paham. Maka subhanallah, ketika pulang beliau mendapatkan surat langsung dari Syekh Yasin Al-Fadani, padahal beliau nggak ngomong dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Ini salah satu karamah beliau. Dan juga karamah beliau yang kedua salah satunya, banyak sih karamah beliau, tapi yang singkat-singkat aja yang kita sebutin di sini. Ketika Pak Soeharto presiden kedua bangsa Indonesia lagi sakit mata. Ketika lagi sakit mata, 21 Juli 1990, Syekh Yasin Al-Fadani dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh dunia merasa kehilangan sosok ulama hadis yang mumpuni dan menjadi sumber rujukan ilmu. Dan kebesaran Allah ditampakkan oleh para hadirin yang hadir dalam prosesi penguburan ulama besar tersebut. Begitu jenazah dimasukkan ke liang lahat, bukan liang yang sempit dan lembab yang tampak, tapi liang tersebut berubah menjadi lapangan yang luas, membentang, disertai dengan semerbak wangian yang harum dan menyegarkan. Syekh Yasin Al-Fadani banyak juga punya karomah, keistimewaan yang Allah Ta'ala manjakan bagi para kekasih-kekasihnya. Tapi kita jangan kita mencari karomah. La tabahas anil karomah. Tapi kita cari keistiqomahan beliau. Tapi kita sebutin salah satu karomah beliau. Presiden kedua bangsa Indonesia lagi sakit mata. Lagi sakit mata. Ini bukan ngundang dokter biasa, luar biasa. Beliau jemput satu pesawat VVIP. Jemputnya bukan orang biasa yang dijemput, Syekh Yasin Al-Fadani. Dijemput dari Mekah menuju Indonesia. Buat mendoakan Pak Harto yang lagi sakit mata. Dan didoakan oleh beliau, oleh Syekh Yasin Al-Fadani, subhanallah, dengan izin Allah Ta'ala, Pak Soeharto pun sembuh.
ini beliau yang doain. Ini lisan beliau, ini karomah beliau yang kita nggak miliki. Mudah-mudahan dengan kita mendengar karomah beliau, menapaktilasi, menyimak bagaimana perjalanan hidup beliau, mudah-mudahan kita semua bisa menapaktilasi apa yang beliau lakukan dalam kehidupan beliau, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita dan anak-anak kita, keturunan kita semua bisa seperti Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, dan mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan keberkahan beliau. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.